sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, hari ini materi kita adalah terkait dengan karir ya. Di sebelum proses perkuliahan ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perkuliahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, sebelum perkuliahan ini kita lanjutkan lebih jauh, ya, saya akan masuk dulu ya. Siapa yang tidak ada hari ini? Asnal Munawar. Apa kabarnya? Tidak ada keterangan ya? Baik. Kelompok pemengkalah hari ini siapa? Muhammad Hafiz, Pak. Mama Hafiz dengan Anita Rahmaranti. setelah saya cek tadi malam, ya, materi yang dikirimkan di grup, ya itu telah sesuai dengan LPS yang telah saya berikan. Ya, dimana capaian pembelajaran dari materi hari ini adalah teman-teman semua, ya, itu bisa menjelaskan dan memahami terkait dengan apa itu konsep karir, ya, apa itu konsep karir. Setelah saya lihat dari mana itu sudah LPS, materi-materi yang dibahas juga sesuai dengan LPS, ya. Karir ini sebetulnya yang diinginkan dalam capaian pembelajaran itu teman-teman memahami terkait dengan karir, apa itu karir, dan kemudian diharapkan setelah teman-teman lulus, ya, itu teman-teman memiliki kompetensi atau bekal untuk bekerja di perusahaan. Bagaimana teman-teman itu, ya, memiliki kompetensi, ya, kompetensi di sini bekerja di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah kompetensi konseptual, ya, kompetensi pengetahuan bahwa teman-teman itu paham apa yang menjadi tupoksi kerja teman-teman di sebuah perusahaan. Yang kemudian teman-teman memiliki kompetensi terkait dengan teknologi atau skill, bisa menggunakan teknologi, ya, atau memiliki public speaking yang bagus. Nah, itu. Yang ketiga, teman-teman itu memiliki kompetensi etika yang bagus. Ya, bagaimana menghormati atasan, bagaimana menghargai teman rekan kerja, bagaimana menghargai orang di bawah kita. Itu yang harus teman-teman miliki. Itulah capaian lulusan yang diharapkan. Capaian pembelajarannya adalah teman-teman paham, ya, apa terkait, mampu menjelaskan dan memahami konsep-konsep nanti karir secara baik, dan diharapkan setelah lulus nanti memiliki bekal untuk bekerja di perusahaan sehingga karir teman-teman itu meningkat. Ya, kalau kita hubungkan dengan keislaman dalam surah Al-Isra itu, Faiza Faroktapan, apabila kalian selesai mengerjakan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita itu tidak mubazir dalam waktu.
Jadi kalau selesai mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah yang Lain. Kita menunjukkan bahwa kita harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau Allah bersumpah demi waktu dengan sesuatu, artinya Allah Allah ingin kita itu memperhatikan waktu. Karena banyak waktu yang diberikan Allah itu sama-sama 24 jam. Betul? Betul, Pak. Betul ya. Sama-sama 24 jam, tapi dalam waktu yang 24 jam itu ada yang bisa mengurus sebuah perusahaan dengan 10.000 karyawan. Ya. Tetapi ada dalam waktu yang 24 jam itu seseorang itu jangan mengurus sebuah perusahaan, mengurus dia diri sendiri tak mampu. Iya, Pak. Dan kemudian nanti teman-teman dalam bekerja di sebuah perusahaan itu, kalau memang lulus dan bekerja di sebuah perusahaan, ya, kita harus menanamkan nilai-nilai moderasi. Dalam perusahaan itu banyak sekali orang yang memiliki latar belakang berbeda, suku, agama, ya. Jangan nanti kita menyebarkan ujaran kebencian. Kita harus toleransi dengan keyakinan orang yang berbeda dengan Kita. nah, dan itu adalah apa yang diharapkan dari kita. Itu ya, itu terkait dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang masih ingat dengan dengan pertemuan kita minggu kemarin? Kalau yang dikatakan dengan belajar itu Pak adalah sebuah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan demi meningkatkan kualitas keterampilan bahkan juga perilaku dari karyawan untuk menjadikan karyawan itu lebih produktivitas dalam bekerja. Oke, siapa namanya? Demikian. Oke, kita tunjukkan. Ada yang bisa lagi yang menjelaskan materi minggu yang lalu? Coba. Kalau minggu lalu tentang perkembangan Siapa namanya? Isti, Pak. Esti, silakan Esti. Kalau perkembangan sekarang itu lebih ke perkembangan tentang diri dari seorang karyawan yang baik secara moral, dari teknis dan sebagainya. Oke, kita berikan aplaus. Siapa yang bisa menghubungkan antara pelatihan pengembangan dengan karir? Ada? Apa hubungan antara pelatihan karyawan pengembangan dan karir? Oke, kalau tidak ada, kita bahas sebagai ini ya, sebagai review sedikit. Jadi pelatihan karyawan itu adalah peningkatan kompetensi karyawan untuk pekerjaan saat ini. Jadi orientasinya untuk saat Ini. Tapi kalau pengembangan karyawan, iya, itu peningkatan kompetensi yang ditujukan di masa yang akan Datang. Ya, itu antara perbedaan yang mendasar antara pelatihan dan pengembangan karyawan. Karir, ya, semakin bagus, ya, seseorang dalam bekerja, ya, semakin ahli dia dalam bekerja, semakin bagus pengembangan karyawan. Kemudian kalau pengembangan karyawan semakin bagus, tentu karirnya juga akan semakin bagus. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan karir? Ada dengan pendapatnya sendiri dulu. Tidak akan menunjukkan tidak berdasarkan ini. Bahasa sendiri ada. Apa itu karir? Silakan, saudara bisa. Siapa namanya? Oke. Baik Pak, kalau yang saya pahami masalah karir ini Pak, karir itu adalah kemampuan atau sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu perusahaan. Misalnya orang itu adalah seorang manajer, maka dia memiliki karir sebagai seorang manajer. Oke. Ada yang lain yang perempuan mewakili perempuan masyarakat? Karir itu kalau menurut saya kayak perkembangan atau kemajuan dalam hidup seorang itu untuk meningkatkan keterampilan dan tanggung jawabnya di dunia. Oke. Jadi apa namanya tugas? Silakan. Kalau menurut saya Pak, karir ini dia perjalanan hidup seseorang yang di dalam perusahaan itu Pak.
perjalanan hidup seorang dalam sebuah. Kita berikan aplaus ya. Ini menunjukkan tugas mandiri yang saya berikan tadi malam untuk membaca makalah. Berarti kalian laksanakan, ya. Berarti karena memang saya inginnya seperti itu supaya teman-teman saya berikan tugas mandiri itu meringkas ataupun membaca makalah secara mandiri supaya kita dalam proses pelajaran itu sama-sama interaktif, gitu ya. Oke, sekarang kita akan menyampaikan materi ya, singkat saja nanti oleh kelompok pemakalah yang membahas terkait dengan karir. Ya. Singkat saja disampaikan nanti oleh Rika Triani, hadir ya. Kemudian Alnita, oke, Mama Hafiz. Nah, silakan disampaikan secara singkat saja materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami yang berdiri di depan ini dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang karir pada hari ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian karir. Nah, secara etimologis kata karir berasal dari bahasa Latin cararia yang berarti jalan atau jalur. Nah, dalam bahasa modern, karir seringkali diartikan sebagai perjalanan atau serangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang dalam mencapai tujuan hidup profesionalnya. Nah, secara istilah, karir mengacu pada perkembangan dan kemajuan individu dalam dunia kerja yang ditandai oleh peningkatan keterampilan, tanggung jawab, dan status profesional. Next, Lina. Nah, di sini di makalah ada 6 menurut para ahli definisi karir. Nah, di PPT kami mencantumkan 3 definisi. Nah, yang akan saya jelaskan satu saja. Yang pertama itu menurut Greenhouse, Kalanan, dan Gotthaus. Karir adalah serangkai pengalaman kerja yang terstruktur dan bermakna bagi individu sepanjang hidup mereka. Nah, perspektif ini menekankan bahwa karir bukanlah suatu posisi tetap, melainkan perjalanan yang dinamis dan terus berkembang. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis karir. Nah, jenis-jenis karir itu ada 12. Yang pertama karir tradisional, yang kedua karir modern, karir berdasarkan tipe industri, keempat karir boundaryless atau tanpa batas, kelima karir berbasis portofolio, keenam karir sosial dan spiritual, ketujuh karir lintas budaya, 8 karir linear steady state dan spiral, karir dengan pendekatan self-directed, dan karir sampingan atau side karir. Selanjutnya ada karir akademik dan terakhir ada karir entrepreneurial. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di makalah, sudah kami jabarkan. Baik, itu ya, kita berikan aplaus. Menyampaikan terkait dengan materi karir. Sekarang saya tambah dengan materi saya persilakan duduk kembali. Karir itu adalah segala sesuatu, ya, sesuatu atau jabatan, keseluruhan jabatan yang diduduki oleh seseorang selama dia bekerja di sebuah perusahaan. Saya ulangi ya, keseluruhan jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dalam perusahaan. Ya, kemudian ada contohnya lagi dalam perkantoran misalnya, ya, misal dari staf kemudian kepala seksi, ya, kemudian kepala bidang, kemudian sekretaris dinas, kemudian kepala dinas, kemudian sekda. Itu contoh ya yang sederhana. Jadi itu dikatakan dengan karir. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi karir. Ya. Yang pertama kinerja karyawan, jelas ya. Kinerja karyawan itu sangat menentukan karir seorang. Kalau kinerjanya tidak bagus, maka karir seorang itu juga tidak akan bagus pasti. Makanya teman-teman harus selalu meningkatkan kinerjanya. Kalau semua itu orang yang hari ini, ya, hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang Merugi. Jadi sebetulnya konsep-konsep Islam ini dalam segala lini hidup kita masuk, ya, menjadi panduan kita. Cuma kita ini terkadang orang salah persepsi ketika saya kan prodinya kan prodi umum nih,
Dia mengatakan saya kan nggak harus bisa khutbah, saya kan nggak harus bisa ceramah. Sebetulnya kan ketika kita Islam, maka nilai-nilai Islam itu harus kita ambil. Itu yang harus kita jangan berpikir, saya kan eksakta nih, saya kalau nggak pandai baca Al-Quran nggak masalah. Itu teman-teman harus mampu selalu menanamkan nilai-nilai Islam itu dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, pertempatan lembaga negara itu, yang kedua adalah motivasi kerja karyawan. Dijelasin motivasi. Kalau seorang motivasi itu adalah dorongan dalam diri seorang untuk bekerja. Kalau dorongan itu tidak ada, maka karir juga tidak akan. Yang ketiga adalah komitmen karyawan. Artinya ketika seseorang itu sudah MOU dengan sebuah perusahaan untuk menjadi karyawan yang baik, ya, maka kita harus memegang perjanjian ini. Itu yang dikatakan dengan komitmen. Kalau kita sudah berjanji dengan sebuah perusahaan untuk bekerja dengan baik, maka kita harus memegang komitmen. Untuk apa? Supaya karir kita itu bagus dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini maksudnya seseorang yang ahli di bidang pekerjaannya. Jadi ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sempurna, dengan bagus, pasti ada merasa puas dalam dirinya ketika bekerja. Ketika kita puas dengan hasil kerja kita, itu nanti secara tidak langsung karir kita akan bagus. Karena pekerjaan itu akan dijamin pimpinan kita. Yang kelima adalah kedisiplinan. Yang keenam, kompensasi. Seperti saya katakan, kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan karena kontribusi dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh, loyalitas. Loyalitas ini loyal kepada pimpinan, loyal kepada sebuah perusahaan. Oke, yang kedelapan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini akan mempengaruhi karir seseorang. Selanjutnya, Iya Pak. nih, jenis-jenis karir. Ya. Jenis-jenis karir itu ada promosi jabatan. Kalau rotasi atau mutasi jabatan itu adalah yang satunya. Kalau demosi itu dia turun. Yang keempat dipecat. Dipecat ini karena dia yang pertama kinerja yang tidak bagus. Kemudian yang kelima ada pensiun. Ini ada jenis karir itu ada 5. Promosi jabatan, rotasi, Atau demosi, dipecat, dan pensiun. Oke, baik teman-teman semua, demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, tapi saya ingin di akhir perkuliahan kita ini saya minta satu orang untuk memberikan apa yang didapat ya selama perkuliahan hari ini. Silakan. Siapa? Adrian? Silakan. Baik, izin masuk ya Pak. Oke, kawan-kawan semuanya. Berbicara tentang karir yang sudah dijalankan panjang lebar dengan Pak Asraf tadi adalah singkatnya sebuah hal ataupun posisi yang melekat pada kita. Ya, sifatnya itu kayak ya ada orang yang mengatakan wanita berkarir gitu. Karir ini tidak hanya untuk laki-laki. Jadi wanita ini juga ada peluang untuk dia berkarir. Maka kawan-kawan ini nanti kalau tamat dari perkuliahan ini kan pasti akan mencari sebuah pekerjaan tuh. Tak mungkinlah karirnya pasti akan mencari yang lebih mapan, karir yang bagus gitu kan. Ada nanti yang jadi sekda, ada yang jadi kepala dinas, kepala badan dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, karir itu adalah hal yang membuat kita bekerja tujuannya untuk mencari uang. Nah, ketika karir kita bagus, ketika karir kita naik, ya otomatis pemasukan ataupun kompensasi yang kita dapat semakin bagus. Maka karir itu sangat begitu penting bagi kita, terutama nih Gen Z, anak muda. Karir harus ditingkatkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Itu
hari ini. Ini yang kita bahas minggu yang akan datang. Silakan teman-teman semua nanti baca lagi yang terkait dengan penilaian kinerja sesuai dengan RPS yang telah saya berikan kepada teman-teman semua. Ya, kemudian nanti silakan diresume juga terkait dengan penilaian kinerja tersebut, ya, supaya nanti teman-teman bisa belajar sendiri di rumah. Dan jangan lupa juga tugas kelompok yang saya berikan, yang langsung adalah kelompok 8. Oke, baik teman-teman semua, sekali lagi demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Ya, mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah.